sidik jari ini sifatnya kontroversial di tengah para psikolog ya. Bahkan almarhum dari Pak Sartono sendiri bilang bahwa mohon maaf disebut ini adalah penipuan gitu sepertinya ya. Baik, terima kasih banyak Lia, Pak Dedi dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali jumpa lagi pada hari Sabtu ini. Para sejawat sekalian yang saya hormati, Sabtu ini beda dengan Sabtu-Sabtu yang lain. Biasanya hanya dengan para mahasiswa prodik dan psikolog yang di sekolah. Namun kali ini mengundang lebih banyak lagi para psikolog nih Pak Dedi. Karena topiknya menarik ya, mengenai sidik jari yang kita tahu sidik jari ini sifatnya kontroversial di tengah para psikolog ya. Bahkan almarhum dari Pak Sartono sendiri bilang bahwa mohon maaf disebut ini adalah penipuan gitu sepertinya ya. Dan memang captive marketnya besar ya, yaitu ibu-ibu ya, ibu-ibu yang pengen tahu bakatnya anak. Namun Pak Dedi di sini saya undang karena gini. Sebenarnya kalau kita ngomong sidik jari, itu adalah pilihan, karena ini pseudoscience ya, apakah kita percaya atau tidak, itu dipulangkan kepada kita masing-masing. Saya sendiri orangnya suka nyeleneh Pak Dedi, jadi saya suka numerologi, saya suka astrologi, saya suka mengamati wajah orang, ya, grafologi. Jadi pada waktu saya menerima klien tuh saya nggak hanya melihat hasil psikotes saja, tapi dari segala aspek itu saya lihat, ini lahirnya bulan apa nih ya, bintang apa nih, zodiaknya apa, sionya apa, seperti itu yang kayak gitu-gitu. Jadi pada waktu ada sidik jari ini, apalagi sidik jari ini dikaitkan ya, karena ini Galton sendiri, Sir Francis Galton, itu sudah ada bukunya dia tahun 1888 kalau nggak salah, tentang fingerprints ya. Jadi dia melihat bahwa bakat itu bisa melalui sidik jari. Dan kita tahu sidik jari selama ini kita kenal hanya untuk mencari penjahat ya Pak Dedi ya. Yeah. Karena si sidik jari ini psikologi masuknya mungkin ya. Ya, ukiran di sidik jari ini ternyata nggak sama setiap manusia. Ya, kita bayangkan kita ada 7 miliar manusia di dunia, berarti ada 7 miliar macam sidik jari. Nah, sementara sidik jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking ini nggak sama ya. Nah, jadi ini menarik sekali. Dan kalau kita baca buku tentang fingerprints bahwa maka tadi Pak Dedi berani untuk mengetes dari anak bayi 3 bulan karena ini sudah terbentuk pada umur berapa Pak Dedi ya? Pada usia 13 minggu. Jadi sidik jari ini 13 sampai 19 minggu sudah terbentuk ukiran sidik jari itu. Nah, sebenarnya kehadiran sidik jari ini yang saya selalu, jadi kebetulan gini, kenapa saya kenal Pak Dedi. Pak Dedi ini putranya, punya anak Elhur namanya, adalah seorang anak yang berbakat. Dan berkenalanlah saya karena istri Pak Dedi, Dr. Sidratul Naim, ya, tamatan Harvard University, mereka berdua adalah para gifted ini dan anaknya gifted ya, menghubungi saya. Dan dari situ saya lama-lama kenal keluarga ini dan kenal Pak Dedi. Saya bilang, wah menarik ya sidik jari, tapi ini bagaimana validitas dan reliabilitasnya? Ya ini menjadi satu alat alternatif menurut saya untuk mengetahui bakat seseorang. Karena saya kepakaran saya dalam bidang keberbakatan, jadi saya langsung tertarik asal valid dan reliable syaratnya. Dan saya ingin lihat bagaimana laporan yang dibuat oleh Pak Dedi. Nah, ini bisa dikaitkan nggak dengan tes-tes psikologi yang konvensional? Oh bisa, karena Pak Dedi betulan masternya kan juga kita tadi dengar, beliau adalah master dalam bidang psikologi pendidikan. Jadi nyambung bicaranya. Nah, jadi di sini saya menghadirkan Pak Dedi di sini untuk kita membuka pikiran kita, ya, membuka wawasan kita. Bahwa walaupun ini dalam kategorikan pseudoscience, tapi ini menarik untuk jadi tantangan di dunia psikologi, ya, di mana instrumen kita, mohon maaf, jadul, ya,
zaman saya masih SD alat tesnya itu, sampai sekarang masih itu. Yang terbaru pun ya, katakan apa Tiki lah. Tiki saya udah pakai untuk identifikasi keberbakatan. Itu tahun 80-an. Ya, jadi siapa nih yang mau mengembangkan tes-tes psikologi gitu. Nah, ini ada sidik jari yang cuman ketik-ketik bagaimana, Pak Dedi bisa langsung tahu. Nah, saya termasuk adalah kelincinya ya Pak Dedi ya. Saya pernah diminta, saya bilang, oke Pak Dedi, coba saya diperiksa ya, termasuk Bang Jul ya, Pak suami itu juga diperiksa gitu sama Pak Dedi. Saya sampai terbengong-bengong, loh kok bisa pas banget ini bukan promosi Pak Dedi ya, tapi saya ingin menyampaikan fakta bahwa saya baru pertama kali tes sidik jari, ya, dan saya ikut melihat bagaimana ininya, jadi saya pikir mau hadir nggak di di hari Sabtu. Ya, tapi nanti kalau misalnya ini banyak psikolog lebih luas lagi, ada juga senior saya di sini, Mbak Erni, Mbak Erniza, sama Mbak Dini, dan teman-teman dari Psikologi Perkembangan, selamat datang di forum ini. Baik Pak Dedi, nanti ini khusus tadi identifikasi perkembangan ya Pak Dedi ya. Saya minta Pak Dedi supaya buktinya bahwa ini bisa mengidentifikasi, sok atuh ambil kasusnya dari saya Pak Dedi ya. Jadi ya, nanti kan kasusnya kasus 1, 2, dan 3. Ada orang tua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi tidak kita perkenalkan kasusnya apa, nanti Pak Dedi yang akan sampaikan, dan apakah benar atau tidaknya orang tua itu baru tahu hasilnya hari ini. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih Prof. Reni atas kesempatannya untuk membuka acara ini dan mengundang kami untuk bisa berbicara di hadapan banyak psikologis di tempat ini. Semoga ini menjadi awal silaturahmi kita dan semoga menjadi awal untuk perkembangan dunia psikologi pada umumnya. Tadi Prof. Reni mengatakan bahwa tes sidik jari ini adalah tes yang kontroversial. Betul, bahwa dalam banyak hal tes ini kontroversial. Bahkan Prof. Reni tadi mengatakan bahwa tes psikologi ini sebagai pseudoscience. Tapi lebih yang dari itu, Prof. Reni tadi mengutip apa yang diungkapkan oleh Prof. Sarli almarhum yang mengatakan bahwa tes sidik jari ini adalah penipuan. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk bisa menjawab berbagai macam tuduhan tadi, untuk bisa mengatakan bahwa dalam banyak hal justru argumentasi yang kami bawa cukup kuat dan memiliki empirical knowledge yang sangat dalam, sehingga boleh jadi nanti pada kesempatan akhir ketika ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini memiliki mindset awal yang mengatakan bahwa tes sidik jari Priyadi itu adalah pseudoscience, justru nanti akan kebalikan, justru melihat bahwa tes kami ini adalah sebagai tes yang memiliki argumentasi yang kuat, fondasi dasar research yang dalam, dan data reliabilitas yang sangat tinggi tingkat akurasinya. Baik, kita akan mulai presentasi saya terkait dengan kontroversi tes sidik jari Priyadi. Nah, pada presentasi kali ini saya akan berbicara 3 hal terkait dengan tes sidik jari Priyadi. Yang pertama, saya akan berbicara tentang batas demarkasi antara sains dan pseudoscience. Bagaimana kita bisa memecahkan atau memisahkan mana yang disebut sains dan mana yang disebut pseudoscience. Lalu saya akan menjelaskan juga metode sidik jari terkait data reliabilitas dan validitas yang kita miliki. Dan yang terakhir saya akan menjawab tentang Rainbow Model Assessment. Bagaimana kita secara umum menerangkan pemodelan data ini seperti apa. Ada 3 kasus nanti yang akan kita bahas pada acara kita kali ini secara real time, dan karena datanya baru kami terima beberapa saat saja sebelum acara ini, dan mudah-mudahan itu menjawab kekhawatiran ataupun pernyataan-pernyataan negatif yang selama ini kami terima. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya terkait dengan batas demarkasi antara sains dan pseudoscience. Baik, saya akan menerangkan batas demarkasi antara sains dan pseudoscience dengan menggunakan model dari Pigliucci, seorang filosof of science dari Amerika Serikat. Nah, model ini menunjukkan kalau ini ada kurva X dan ada kurva Y. Semakin ke kanan itu menunjukkan sebuah keilmuan itu semakin memiliki basis theoretical understanding yang kuat. Jadi ilmu
ini semakin ke kanan dibangun atas dasar abstraksi yang dalam, sehingga memiliki bangunan teoretik yang kompleks tetapi dikatakan kuat fondasinya. Nah, sementara semakin ke atas dari bangunan masing-masing sains itu, ilmu pengetahuan itu, semakin dianggap memiliki empirical knowledge yang kuat. Artinya punya fondasi dasar riset yang dalam dan bisa dibuktikan secara sains. Misalkan kalau terkait dengan data-data itu, apakah ketika diuji statistik memiliki tingkat reliabilitas yang baik, apakah memiliki kecenderungan konsistensi yang kuat secara umum. Nah, kalau kita perhatikan di mana letak pseudoscience, ini adalah beberapa keilmuan yang dianggap memiliki akar pseudoscience yang kuat, yaitu diantaranya astrologi, ada HIV denialism. Kalau di kita tuh sekarang itu seperti orang-orang yang menolak corona. Jadi orang-orang yang menolak bahwa tidak ada sebenarnya virus corona. Virus corona itu hanya ada bagian dari kampanye konspirasi ini. Nah, secara umum hal-hal yang dianggap sebagai pseudoscience adalah hal-hal yang kalau kita perhatikan basis theoretical understanding-nya itu tidak terlalu kuat. Pada saat bersamaan empirical knowledge-nya, dasar data reliabilitasnya itu tidak terlalu kuat, sehingga dianggap memiliki kelemahan dari sisi proven, apakah dia proven atau tidak dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa keilmuan lain yang dianggap sebagai quasi science, jadi sains yang setengah. Memang betul memiliki theoretical understanding yang kuat, dibangun atas dasar abstraksi yang sangat kuat dari pemikirnya. Misalkan string physics, evolutionary psychology, scientific history. Tetapi beberapa item keilmuan ini dianggap tidak memiliki empirical knowledge yang dalam, sehingga tidak bisa membuktikan secara langsung berdasarkan data-data yang tadi saya sebutkan bahwa mereka memiliki fondasi data empirical yang dalam. Nah, sementara particle physics, evolutionary psychology, climate science, dan molecular biology ini dianggap sebagai keilmuan yang memiliki theoretical understanding yang kuat. Jadi basis teorinya sangat dalam, dibangun dengan abstraksi yang sangat dalam, tetapi pada saat bersamaan juga memiliki empirical knowledge yang kuat. Maknanya buktinya itu kuat dan theoreticalnya juga kuat. Nah, pertanyaannya di mana psikologi? Di mana letak ilmu psikologi dalam cakupan fondasi antara sains dan pseudoscience tadi? Nah, ilmu psikologi letaknya ada di sini. Kalau kita perhatikan dari kurva ini, ilmu psikologi itu dianggap secara data memiliki theoretical understanding yang tidak terlalu kuat. Artinya pada basis pemahaman abstraksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi dianggap memiliki empirical knowledge yang dalam. Nah, empirical knowledge-nya dari mana? Misalkan ada bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa sebuah alat tes, kalau ini alat tes, misalkan di psikologi itu ada istilah psychological assessment, bahwa alat tes itu memenuhi standar normal tertentu, memiliki tingkat reliabilitas yang kuat, internal konsistensi yang dalam, dan juga dianggap memiliki validitas, sehingga dikatakan fondasi empiriknya juga kuat. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau misalkan tes psikologi itu atau tes Priadi itu atau tes sidik jari itu memiliki fondasi dasar empirical knowledge yang kuat, boleh jadi dia nantinya akan memiliki tingkat kesetaraan seperti keilmuan dasar psikologi yang lainnya. Nah, ini yang menjadikan harus jelas dahulu batas demarkasi antara sains dan pseudoscience. Jadi batasnya itu adalah pada data empiriknya.
apakah pada data empiriknya itu bisa menunjukkan secara langsung tingkat reliabilitas yang kuat, standarisasi yang konsisten, dan juga secara umum memiliki validitas data yang dianggap memiliki tingkat validitas yang tinggi. Next. Nah, misalkan dari kesimpulan data yang tadi kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat tadi astrologi, HIV, denialism itu dianggap pseudoscience. Nah, psikologi tadi disebut soft science karena tadi walaupun tidak terlalu memiliki theoretical background yang sangat dalam, tetapi memiliki empirical knowledge. Jadi sekali lagi, psikologi dianggap memiliki berada pada soft science karena memiliki empirical knowledge yang dalam. Nah, begitu juga economics dan sociology. Nah, sementara yang bagian atas disebut established science atau science atau hard science. Jadi ini yang secara theoretical kuat bisa dipelajari karena fondasi abstraksinya sudah sangat dalam dan pada saat bersamaan memiliki empirical knowledge yang kuat. Next. Nah, kalau dalam hal metodologi riset dalam psikologi, misalkan kita pernah belajar kan dalam metodologi riset psikologi sebelum kita itu sampai kepada sebuah simpulan data, biasanya dimulai dari adanya fenomena atau tidak. Nah, misalkan kalau metodologi riset dalam psikologi pertama dilihat fenomenanya, ada fenomena tertentu lalu kita coba perhatikan, lalu dibangun ada teorinya, apakah ada relasi antara teori satu dengan teori yang lain, lalu muncul hipotesis, dugaan-dugaan apakah betul apa yang kita kerjakan dan sebagainya itu sesuai dengan prediksinya itu nanti akan sama dengan prediksi kita nanti setelah hasil datanya muncul. Lalu ada metodologi riset di sini, ada metode di sini yang kita lakukan, ada konkret prosedur yang kita lakukan dan sebagainya. Setelah melakukan riset, kemudian ada data, dan data ini ada hasilnya. Hasilnya itu diuji hipotesisnya, apakah dianggap memiliki tingkat accuracy yang baik, reliabilitas yang baik dan sebagainya. Lalu kemudian dan sebagainya. Ini adalah metodologi dasar dalam keilmuan psikologi yang diakhiri dengan data riset itu harus ada statistical test dari hipotesis tersebut. Apakah sesuai enggak dengan hipotesisnya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kalau kita perhatikan dalam proses riset tadi, terutama dalam psychological assessment, ada beberapa elemen utama dan psikometri yang dipahami dan diakui oleh sebagian besar psikologis sebagai ini adalah fondasi utamanya. Bahwa sebuah lab test itu harus ada standarisasinya, hasil tes bisa direplikasi oleh asesor yang berbeda. Artinya sistemnya udah dibangun, prosedurnya harus dibangun, dan asesor manapun kalau dia mempelajarinya itu bisa melakukan kegiatan itu, mereplikasi kegiatan yang sama. Terus yang kedua elemennya adalah reliabilitas. Apakah secara umum hasil tes itu memiliki tingkat konsistensi yang tinggi? Artinya dilakukan tes kembali itu memiliki kedekatan dengan data sebelumnya, sehingga dianggap hasil tes itu memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Berikutnya yang penting itu adalah validitas. Apakah tes itu mengukur yang seharusnya diukur, sehingga kita tidak salah mengukur. Misalkan, apakah betul kita terus ketika mengukur leadership, bangunan construction-nya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu sesuai dengan tujuan dari leadership itu sendiri. Terus yang ketiga, yang keempat adalah adanya norms, adanya norma. Maksudnya seperti ini, bahwa hasil tes itu dimaknai dengan merujuk kepada referensi point, jadi kepada reference point tertentu. Artinya kalau ada norma, kita bisa melihat rata-rata. Kalau ada rata-rata, kita bisa membandingkan antara jarak satu rata-rata ke rata-rata lainnya, yaitu standard deviation-nya. Nah, kenapa penting sebuah alat tes itu memiliki norma? Karena sederhananya seperti ini, kita tidak bisa mengatakan seseorang itu pintar kalau kita tidak tahu bandingannya di antara populasi dia seperti apa. Sama seperti kita tidak bisa mengatakan seseorang itu cantik
kalau kita tidak tahu bandingan kita dengan rata-rata orang. Nah, dengan adanya norma membuat sebuah alat tes itu memiliki makna ketika diinterpretasikan. Oke, next. Nah, berikutnya saya akan berbicara mungkin satu hal yang boleh jadi kontroversi, dan memang tapi ini terjadi real di dalam dunia nyata, di dunia psikologi, yaitu terkait dengan kontroversi assessment dan diagnosis psikologi. Sehari-hari bahkan sampai sekarang, sejak tahun 30-an sampai sekarang, Rorschach itu masih dipakai di dunia clinical psychology. Demikian juga banyak psikologi, terutama di Indonesia, menggunakan metode proyeksi menggambar pohon, menggambar rumah, dan menggambar orang itu sebagai bagian penting dalam analisis psikologi mereka. Terus ada juga alat tes yang banyak digunakan di dunia, bahkan jutaan orang sudah menggunakan alat tes ini, misalkan MBTI di datanya, dan termasuk banyak psikologis menggunakan ya secara langsung, dan sampai saat ini menggunakannya. Sekali lagi masih menggunakan alat-alat tes ini sebagai rujukan dasar untuk melihat potensi seseorang, terutama pada fase-fase klinikal. Misalkan Rorschach dan projective drawing ini banyak digunakan untuk melihat apakah seseorang itu memiliki kecenderungan permasalahan kepribadian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Rorschach, projective drawing, dan MBTI ini memiliki 4 elemen utama dalam standarisasi tes psikologi? Misalkan tadi standarisasi, yang kedua itu adalah reliabilitas, validitas, dan norma. Nah, balik lagi ke sini, kalau kita perhatikan dari banyak studi-studi terkait dengan Rorschach sejak tahun 1930-an sampai sekarang, data reliabilitas dari Rorschach itu tidak terlalu bisa diandalkan. Bahkan salah satu catatan penting studi-studi terkait dengan Rorschach itu adalah bahwa seorang expert yang sudah lebih dari 10 tahun belajar tentang Rorschach boleh jadi memiliki kualitas interpretasi yang relatif sama dengan mahasiswa psikologi yang baru belajar Rorschach beberapa bulan saja. Itu studinya. Nah, artinya tingkat subjektivitasnya itu sangat tinggi. Nah, tetapi toh walaupun dianggap kurang reliable, dianggap memiliki tingkat validitas yang tidak terlalu tinggi, Rorschach tetap digunakan di kita sebagai instrumen tes psikologi, bukan hanya di Indonesia, tapi oleh psikologis di seluruh dunia. Demikian juga projective drawings, jadi gambar pohon, gambar orang, gambar rumah. Studi-studinya menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas dari data-data terkait dengan projective drawings itu tidak memuaskan. Boleh dikatakan tidak terlalu tinggi. Tapi toh sampai sekarang kita masih menggunakannya. Terus MBTI dari datanya, kalau hanya terkait mengukur 4 fase kepribadian berdasarkan teori Jung, memang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Tetapi ketika sudah di-split, dipecah menjadi 16 faktor kepribadian, sehingga menentukan kalau INTJ itu pekerjaannya di mana dan sebagainya, dari datanya tidak memiliki tingkat akurasi yang baik. Tetapi toh kita masih menggunakannya, dan sebagian besar psikologis masih mempercayainya sebagai sebuah alat instrumen tes yang valid, bahkan dikatakan sah. Jadi, kalau kita merujuk dari data-data yang ada berdasarkan studi di clinical psychology, justru beberapa instrumen tes yang banyak digunakan di kalangan psikologis dipandang kontroversial terkait dengan pemahaman terkait dengan tadi boleh ke slide yang tadi. Nah, terkait dengan apakah sesuatu alat tes itu memiliki standarisasi yang baik, reliabilitas yang baik, validitas yang baik, dan norma yang baik. Tadi saya mengatakan di sini tadi saya mengatakan bahwa bahkan seorang expert yang sudah dikatakan expert ketika menginterpretasikan sebuah hasil tes klinikal boleh jadi
dianggap sangat subjektif dengan hasil yang sebetulnya kualitasnya relatif sama atau bahkan ya sama dibandingkan hasil hasil analisis seorang mahasiswa psikologi yang baru belajar tentang Rosa beberapa bulan saja.